Sukorambi. Oh, di Sukorambi. Tadi kesini ditemanin atau sendirian? Ditemani teman saya kak. Oh, diantar gitu ya? Iya diantar. Sekarang temennya mana? Lagi nunggu di depan kak. Oh, ditemuin sama temennya di depan. Baik. Oh ya, dan sekarang Mbak Alfia bisa ceritakan keperluan yang perlu Mbak Alfia sampaikan hingga Mbak Alfia datang kepada saya pagi ini. Gini kak, dari kecil sampai sekarang saya merasakan suatu ketakutan kak terhadap kendaraan, dan saya mungkin ini perlu saya perlu untuk menceritakan untuk mendapatkan solusi. Begitu. Baik, sebelumnya kita sepakati dulu kira-kira konseling ini akan kita laksanakan sampai berapa waktu? Mungkin setengah jam kak. Setengah jam. Baik Mbak Alfia, sebelumnya saya jelaskan juga bahwa dalam konseling ini kita memiliki beberapa asas, yakni salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Alfia ceritakan kepada saya itu akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya sebarluaskan. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Jadi di sini keterbukaan dari diri Mbak Alfia dalam menyampaikan masalah yang Mbak Alfia hadapi kepada saya itu akan sangat membantu jalannya konseling ini. Baik, sampai sini bisa dipahami Mbak Alfia? Paham kak. Baik, sekarang Mbak Alfia bisa ceritakan secara jelasnya ketakutan yang Mbak Alfia alami, kejadian apa yang bisa menyebabkan Mbak Alfia sehingga mengalami ketakutan hingga saat ini gitu. Jadi gini kak, waktu kecil saya tuh anak rumahan. Kemudian waktu sudah berumur 4 tahun, orang tua saya mendaftarkan saya di TK. Nah, semenjak itu saya sudah mulai keluar rumah dan main di luar rumah. Dan pertama kali yang saya lihat ketika saya keluar rumah adalah kecelakaan tetangga saya. Dan itu tepat saya melihat dari mata kepala saya sendiri kak. Jadi itu sangat saya ingat sampai sekarang. Dan kecelakaan itu sampai meninggal, sampai si korban itu meninggal kan, berumuran darah dan sebagainya. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Baik, mungkin ada lagi yang perlu Mbak Alfia ceritakan mungkin yang lainnya? Ya mungkin kak, semenjak kejadian itu yang saya ingat sampai sekarang adalah kecelakaan itu kak. Jadi sampai sekarang saya takut akan kendaraan, berkendara, dan melihatnya pun kadang saya takut. Begitu. Baik Mbak Alfia, saya bisa memahami bagaimana perasaan takut Mbak Alfia, karena itu ketika melihat kejadian itu Mbak Alfia dalam umur yang masih kecil ya, sehingga itu memori masa kecil itu memang sampai dewasa, sampai sekarang bisa terulang-ulang gitu. Jadi sehingga panjang gitu ya ketakutannya. Jadi kemudian saya ingin bertanya, kalau begitu, kan Mbak Alfia takut ini dengan kendaraan. Bagaimana perasaan takut Mbak Alfia itu ketika naik kendaraan gitu? Ya kalau seperti di jalan besar itu saya emang sangat menghindar kak. Menghindar dari jalan besar karena di jalan besar kan banyak kendaraan kak. Begitu. Jadi yang paling takut itu Mbak Alfia ketika naik kendaraan di jalanan yang besar begitu ya. Kalau banyak kendaraan melintas di depan rumah begitu bagaimana? Karena di depan rumah saya jalannya kecil, jadi mungkin kendaraannya sedikit aja kak, jadi saya biasa aja. Oh begitu. Ketakutannya Mbak Alfia ini, Mbak Alfia takut melihat kendaraan. Tapi kalau untuk mengendarai sendiri bagaimana Mbak? Takut? Saya semenjak itu nggak pernah mengendarai sendiri, jadi saya perlu untuk ditemani. Oh begitu. Jadi ya kendaraan di jalan raya, tapi kalau di depan rumah berarti nggak takut ya? Kendaraan yang banyak begitu aja berarti nggak takutnya. Kemudian kendaraan apa khususnya tuh Mbak Alfia yang takutin? Ya sebenarnya semua kendaraan saya takuti kak. Saya takut akan semua kendaraan, tapi yang paling saya takuti adalah motor.
begitu, motor. Karena waktu itu kejadiannya motor ya yang kecelakaan, makanya Mbak Alfia takut sama motor. Ya juga karena motor mungkin terbuka gitu kak. Terbuka. Jadi sekali kecelakaan langsung Iya. parah. Oh gitu. Baik-baik. Jadi bagaimana Mbak Alfia bisa takut ketika melihat kendaraan? Alasan Mbak Alfia itu takut kenapa gitu? Karena saya takut akan kejadian yang saya lihat dulu itu terulang lagi. Gitu. Jadi Mbak Alfia takut karena kendaraan itu karena takut akan melihat kecelakaan lagi atau mengalami kecelakaan itu sendiri begitu ya? Iya betul kak. Nah begitu. Jadi sekarang ini selama ini kan Mbak Alfia takut sama kendaraan. Jadi gimana kalau mau pergi-pergi sekolah gitu atau pergi-pergi kemana gitu gimana? Ya selama ini saya nggak pernah pergi sendiri kak. Jadi kalau mau sekolah saya minta diantar sama keluarga. Gitu. Kalau selamanya nggak ada yang bisa ngantar gitu gimana? Ya mungkin saya minta jemput teman. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, benar-benar nggak ada, ya udah saya bolos sekolah. Gitu. Karena takut itu ya. Jarak sekolah Mbak Alfia jauh dari rumah. Iya kak jauh. Jadi harus pakai kendaraan gitu ya makanya. Baik. Jadi di sini saya tarik kesimpulan bahwa Mbak Alfia ini mengalami ketakutan terhadap kendaraan karena di masa kecilnya Mbak Alfia pernah melihat kejadian suatu kecelakaan yang mana kecelakaan itu melibatkan korban tewas, dan itu membuat Mbak Alfia mengalami dampak psikologis yang takut terhadap kendaraan hingga saat ini, begitu ya Mbak Alfia. Jadi di sini saya sampaikan Mbak Alfia bahwa kecelakaan itu merupakan hal yang wajar begitu. Kenapa saya katakan wajar? Karena tidak semuanya yang kita jalani itu pasti lurus-lurus aja. Pasti yang kecelakaan itu bisa terjadi kepada siapapun. Bisa jadi terhadap saya, bisa jadi terhadap Mbak Alfia. Itu emang kecelakaan itu emang bukan suatu hal yang kita inginkan. Jadi kita nggak perlu takut terhadap suatu hal yang bisa jadi terjadi kepada siapapun begitu. Mungkin kita nggak perlu takut terhadap suatu hal yang bisa saja terjadi kepada siapapun. Coba sekarang Mbak Alfia selama ini kan tetap pergi-pergi kan walaupun takut terhadap kendaraan. Itu Mbak Alfia ada kejadian suatu apapun gitu? Selama ini karena juga mungkin saya membatasi mungkin sekadar keperluan saja kak, kayak sekolah dan mungkin sekolah dan tugas mungkin tugas dari kampus atau apa ya, saya berkendara jadi agak meminimalisir. Jadi selama ini nggak terjadi apa-apa begitu ya kan. Jadi karena itu Mbak Alfia harus meyakinkan diri Mbak Alfia bahwa ketika ingin bepergian atau ketika ingin berkendara atau ketika melihat kendaraan, Mbak Alfia harus meyakinkan diri bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Kalaupun akan terjadi sesuatu apapun, itu adalah suatu hal yang wajar terjadi begitu. Ketakutan itu pasti suatu hal yang bisa terjadi pada siapapun begitu. Ketika kita melihat kejadian yang sangat hal itu kan karena merenggut nyawa dan menyebabkan kematian, itu merupakan hal yang menakutkan kan. Itu akan membuat diri kita takut. Dan tapi ketakutan itu tidak perlu kita perpanjang sehingga membuat diri kita menjadi tidak bebas begitu. Ketika sehingga hal tersebut membuat diri kita tidak bebas melakukan apapun. Coba sekarang Mbak Alfia karena takut begitu, pasti Mbak Alfia harus kemana-mana temenin gitu, nggak bisa sendiri begitu. Ini gimana kak solusinya kak? Baik, kalau solusi dari saya, mulai sekarang Mbak Alfia itu lebih memberanikan diri untuk mengendarai kendaraan sendiri, kendaraan motor khususnya ya. Kemudian juga lebih memandang wajar kendaraan-kendaraan yang ada di jalanan. Jadi lebih memberanikan diri untuk melihat kendaraan-kendaraan yang lalu lintas di jalanan begitu. Mbak Alfia
apa ingin terus merasakan ketakutan seperti ini terus? Ya, saya ingin berubah Kak, ingin menghilangkan rasa takut saya terhadap kendaraan. Gitu. Baik kan Mbak Alfia ingin berubah ya, nggak ingin terus melakukan ketakutan. Jadi untuk kedepannya kira-kira setelah ini apa yang akan Mbak Alfia lakukan? Saya ingin mencoba untuk belajar sendiri untuk belajar mengendari sendiri tanpa harus ditemani. Ya Mbak Alfia bisa mengendarai motor? Belum bisa Kak. Belum pernah belajar berarti ya Iya. karena takut itu. Baik. Terus mungkin saya belajar untuk menerima bahwa kecelakaan itu adalah hal yang wajar dan mungkin akan terjadi pada siapapun. Begitu. Karena apa ya? Saya tidak mau merepotkan orang lain terus meneruskan. Dan juga cita-cita saya ke depannya itu adalah salah satunya traveling. Gitu ya. Kalau traveling kan berarti jalan-jalan ya Mbak Alfia. Iya. Dan itu pasti pakai kendaraan. Ya karena itu Mbak Alfia harus mengusir rasa takut Mbak Alfia terhadap kendaraan begitu. Baik. Saya rasa demikian dulu konseling kita pada hari ini karena sudah setengah jam seperti yang kita janjikan. Untuk kedepannya saya ingin kita terus berkomunikasi untuk saya dapat melihat perkembangan Mbak Alfia kedepannya bagaimana begitu. Apakah sudah bisa sedikit demi sedikit menghilangkan rasa takut Mbak Alfia atau tetap takut terhadap kendaraan seperti sebelumnya. Kalau setelah ini Mbak Alfia masih merasakan ketakutan, Mbak Alfia bisa hubungi saya lagi atau mungkin bisa langsung datang ke sini lagi, begitu ya Mbak Alfia. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih sudah datang menemui saya pada pagi ini. Ya, terima kasih atas solusinya Kak. Ya, semoga bisa lebih baik ke depannya Mbak Alfia. Ya. Saya tunggu kabarnya. Ya, saya itu ke balik dulu ya Kak. Ya. Terima kasih Kak.